Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat keterkejutan di wajah Renzi. Ini adalah pertama kalinya dia menggabungkan api perubahan kehidupan ke dalam api surgawi. Bocah ini benar-benar misterius, dia hanya memiliki kekuatan puncak bintang 8 Douzun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan, pikir Renzi dengan ekspresi terguncang saat dia menatap api lotus yang berputar di tangan Xiaoyan dan kejutan besar naik di dalam hatinya. Namun keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap, dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak dan garis spasial hitam setinggi puluhan kaki muncul yang nampak seperti ular hitam yang dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit, tetapi itu masih beberapa ratus kaki dari Xiaoyan ketika beberapa petir warna-warni tiba-tiba meluncur dari langit dan menghantam retakan yang menyebar menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Renzi nampak tenggelam saat serangannya diblokir Cailin, dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah piton 7 warna di langit. Cantik. Karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku akan menghabisi kalian berdua dulu, kata Renzi tersenyum dingin. Tubuh Renzi berkedip dan segera berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah piton 7 warna, sebuah telapak tangan segera dilemparkan ke depan membawa ledakan keras saat melesat menuju Cailin. Ekor piton besar tiba-tiba terayun dan menghantam telapak tangan Renzi menyebabkan ruang itu sendiri nampak terkoyak dan badai yang menakutkan menyapu langit. Piton 7 warna yang telah berubah menjadi Cailin dipaksa hingga terhuyung mundur belasan langkah. Cantik, kamu bukan tandinganku, kata Renzi tersenyum cabul. Dia baru saja akan berbalik ketika pilar Douchi dengan racun mematikan meluncur ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Renzi mengerutkan keningnya saat dia merasakan serangan ini, kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi penghalang dinding, pilar Douchi menghantam penghalang dinding hingga menyebabkan suara benturan keras. Dua wanita cantik, kenapa kamu berdua harus bertarung habis-habisan demi bocah ini? Kalian berdua pasti akan menikmati diri sendiri dengan mengikutiku, kata Renzi tertawa. Namun sebelum Renzi selesai berbicara, dia melihat Xiaoyan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Apa orang ini sudah gila? Dia benar-benar menggabungkan api surgawi, gumam Renzi dengan ekspresinya yang berubah. Nalurinya mengatakan bahwa dia akan berakhir sekarat jika dia membiarkan bocah ini terus berlanjut. Dia segera meninggalkan Cailin dan Xiaoyi saat dia berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, hati-hati! Teriak Xiaoyi saat melihat Renzi melesat dan segera melesat mengikutinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat dia melihat Renzi meluncur ke arahnya, sayap tulang muncul dengan cepat di punggungnya dan petir muncul di bawah kakinya, segera tubuhnya melesat mundur secepat kilat menyebabkan Renzi tercengang. Kecepatan yang menakutkan, pikir Renzi dengan keterkejutan muncul di hatinya saat melihat Xiaoyan menghindarinya serangannya dengan cara yang begitu cepat. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiaoyan, dua serangan yang sangat ganas meluncur dari belakangnya. Renzi tidak berani meremehkan keduanya yang telah turun tangan menyerangnya dan tidak punya pilihan selain berbalik. Douchi melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam menghantam dua serangan di belakangnya menyebabkan ledakan keras bergema di langit dan gelombang kekuatan menakutkan menyebar dan mengguncang langit sampai menjadi terdistorsi. Caolin dan Xiaoyi mengeluarkan erangan teredam dari mulut mereka saat mereka bertabrakan keras dengan pukulan Renzi. Tubuh mereka berdua dipaksa mundur, namun keduanya benar-benar mengabaikan luka di tubuh mereka dari serangan balik dan kembali meluncurkan banyak serangan Douchi ke arah Renzi menyebabkan Renzi bereaksi dengan sedikit kacau. Sementara di tempat lain, wajah Tianzi dan Dizi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yolao. Mereka berdua bukanlah tandingan Yolao dan tidak dapat bertahan lama. Adik ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apa kamu ingin mati? Teriak Tianzi dengan marah saat mereka dipaksa kembali dengan kejam oleh Yolao. Tekanan di sekitar Tianzi tiba-tiba meningkat setelah suara amarahnya terdengar. Tinju api Yolao setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menghantam Tianzi dan Dizi hingga keduanya terhempas mundur dan memuntahkan darah.
Ini buruk, mereka berdua tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pikir Renzi tenggelam saat melihat Tianzi dan Dizzy terhempas dan memuntahkan darah. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap kecantikan ini sebagai sandera, kalau tidak kami akan berakhir hari ini. Pikir Renzi sementara telapak tangannya menghancurkan petir warna-warni sebelum tangannya meraih ke arah Xiaoyi menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyi tiba-tiba langsung berhenti. Ekspresi Xiaoyi seketika berubah ketika dia merasakan ruang sekitarnya memadat. Dou Qi melonjak di tubuhnya namun dia tidak bisa membebaskan diri. Cantik, aku akan membawamu bersamaku kali ini, kata Renzi melintas dan muncul di depan Xiaoyi dengan senyuman cabul. Cailin di langit merasakan hatinya tenggelam ketika dia melihat Renzi tiba-tiba menyerang Xiaoyi. Dou Qi di tubuhnya melonjak dan petir segera menembak ke arah Renzi dari segala arah. Renzi hanya mengepalkan tangannya dan menghancurkan semua serangan petir. Cantik, kamu milikku, kata Renzi tersenyum aneh, matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah Xiaoyi dan tangannya hendak meraih bahunya. Namun sebelum tangannya bisa meraih bahu Xiaoyi, suara dingin tiba-tiba bergema di belakangnya, masih terlalu cepat bagimu untuk senang. Wajah Renzi nampak berubah ketika dia mendengar suara ini, dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut saat melihat teratai api 5 warna memotong udara dan bergegas ke arahnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar dari teratai api menyebabkan hati Renzi nampak tenggelam. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan Dou Qi melonjak dari tubuhnya ke segala arah akhirnya berubah menjadi lonceng besar yang menutupi tubuhnya. Sementara lonceng besar melindungi Renzi, ekor piton bergegas turun dari langit yang dengan cepat melilit Xiaoyi dan menariknya pergi menjauh. Jika kau ingin menemukan kecantikan, kau bisa pergi dan menemukannya di neraka. Teriak Xiaoyan dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat kepanikan di wajah Renzi, sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya mundur dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, segel di tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah disertai suaranya yang dingin, meledak. Setelah suara Xiaoyan terdengar, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di samping lonceng sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat di depan mata Renzi yang tertegun. Ledakan dahsyat menyebabkan seluruh tempat bergetar dan semua gunung sekitarnya meledak dan hancur menjadi debu. Piton besar bergetar di langit yang jauh sebelum dengan cepat berubah menjadi sosok Cailin yang mempesona. Dia melambaikan tangannya dan penghalang muncul untuk menahan angin kencang yang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu perlahan tersebar, Xiaoyan muncul dalam pandangan Cailin dan Xiaoyi membuat kedua wanita itu menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiaoyan baik-baik saja. Napas Xiaoyan sedikit tersengal, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api lotus pemusnahan dari penggabungan 5 jenis api. Matanya menyapu ke tempat di mana Renzi berada sebelumnya, saat ini tempat itu benar-benar kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Membunuh 6 bintang puncak Douzun hanya dengan satu serangan, itu adalah kekuatan penghancur sejati dari penggabungan 4 jenis api surgawi dan api perubahan kehidupan. Apa kamu baik-baik saja? Kata Cailin dan Xiaoyi dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan tersenyum. Energi penghancur menakutkan juga dirasakan oleh Tianzi, bahkan Yolao merasakan debaran jantung di dalam hatinya. Adik ketiga, kata Tianzi dan Dizzy tercengang saat mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah yang hancur. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar dan ketakutan saat mereka melihat Xiaoyan di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan semacam itu, namun bocah ini, yang tampaknya hanya bintang 8 Douzun, mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius, gumam Tianzi menelan seteguk air liur. Di mana adik ketiga? Kata Tianzi yang dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan Dou Qi Renzi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa, kata Dizzy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah mengharapkan Renzi yang kekuatannya telah mencapai 6 bintang puncak Douzun akhirnya menemui nasib tragis seperti itu di tangan bocah ini. Keterkejutan melonjak ke mata Tianzi ketika dia melihat itu, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mungkin untuk menghancurkan Renzi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu, ayo cepat pergi, kata Tianzi saat ketakutan yang pekat akhirnya melonjak ke dalam hatinya saat dia melihat Xiaoyan di kejauhan.
jika Xiaoyan kembali melemparkan benda sialan itu, dia tidak yakin bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Keberanian untuk terus bertarung menghilang. Dia berbalik dan melarikan diri. Namun keduanya baru saja melarikan diri ketika telapak tangan api raksasa sekali lagi terbentuk di langit dan meluncur ke arah Tianzi. "Apakah kamu bisa pergi?" kata Yolao. "Yao Chen, kamu tidak harus berlebihan," teriak Tianzi dengan kejam saat melihat Yolao menyerang lagi. Dia dan Dizi buru-buru berbalik. Douci yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan dengan keras menghantam telapak tangan api. "Tidak masalah jika kalian berdua mati," kata Yolao tertawa dingin. Serangannya menjadi lebih ganas dan telapak tangan api dengan paksa menghancurkan semua kemampuan doci keduanya dan dengan kejam menghantam tubuh mereka hingga keduanya terhempas menghantam tanah dan memuntahkan darah. Wajah Tianzi dan Dizi nampak mengerikan saat di lubang besar, jejak darah mengalir di sudut mulut mereka dan pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yolao di langit. Tapi mereka tidak kembali menyerang karena mengalami luka serius. Mereka berpisah dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yolao menekan kakinya ke tanah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Dizi dan mengepalkan tangannya menyebabkan ruang di sekitar tubuh Dizi berhenti. "Aku akan menyeretmu bahkan jika aku mati," teriak Dizi dengan kejam saat dia menatap Yolao, meski tubuhnya tidak bisa bergerak dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Yolao nampak dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Dizi yang akan menghancurkan dirinya. Telapak tangannya dengan cepat menghantam dada Dizi hingga Douci yang kacau di dalam tubuh Dizi dengan cepat menghilang dan kehidupan di matanya dengan cepat lenyap dan perlahan menundukkan kepalanya. Tewas seketika. Yolao mengambil cincin penyimpanan Dizi setelah membunuhnya dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tianzi melarikan diri sebelum memberitahu kelompok Xiaoyan dengan suara rendah, "Periksa apakah peta kuno ada di dalam cincin itu, aku akan mengejar orang itu." Yolao tiba-tiba menghilang saat kata-katanya terdengar dan mengejar Tianzi dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat Yolao menghilang. Kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu sebelum mengerutkan keningnya. "Peta itu tidak ada di dalamnya?" tanya Cailin saat melihat itu. "Mungkin ada pada Tianzi," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan emas yang berkedip tiba-tiba muncul di tangannya. "Apa ini?" tanya Caolin dan Xiaoyi terkejut ketika mereka melihat gulungan itu. Ini adalah badan kaca King Kong yang telah dilelang di pameran dagang saat itu. Tidak disangka Dizi telah mendapatkannya. "Ini benar-benar menguntungkan kita," kata Xiaoyan tersenyum. "Kita tidak mengeluarkan uang, tetapi kita akhirnya mendapatkan banyak keuntungan," kata Xiaoyi tersenyum. "Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai daging untuk dilatih. Mereka layak mendapatkan takdir seperti itu," kata Cailin dengan acuh tak acuh. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru," kata Xiaoyan sambil melihat ke arah menghilangnya Yolao. "Tenang, mengingat kekuatan Yolao, Tianzi tidak akan bisa melakukan trik apapun," jawab Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin kencang dipancarkan dari langit dan Yolao muncul di depan kelompok Xiaoyan. "Kali ini sangat menyenangkan," kata Yolao tertawa. "Guru bagaimana?" tanya Xiaoyan tersenyum. Yolao mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan dan segera mengulurkan tangannya dan memperlihatkan pecahan peta kuno. Tangan Xiaoyan gemetar saat dia mengambil potongan peta kuno. Dia telah mencari pecahan peta ini selama bertahun-tahun. Sepertinya surga tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. "Api lotus iblis pada akhirnya akan menjadi milikku," pikir Xiaoyan dengan sukacita melonjak ke matanya. Yolao tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. "Ayo kita pergi, pertempuran di sini kemungkinan akan menarik perhatian banyak ahli," kata Yolao melambaikan tangannya dan bergegas melesat ke kejauhan. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecah oleh suara angin yang deras. Lebih dari belasan sosok bergegas dari kejauhan dan melayang di langit. Mata mereka tercengang saat melihat pegunungan telah berubah menjadi daratan datar yang hancur. Kekuatan penghancur yang menakutkan. "Aku ingin tahu siapa yang bertarung di tempat ini." Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa.
Seru banyak suara terkejut terdengar di langit. Sesaat kemudian, seorang yang bermata tajam akhirnya melihat sebuah mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan segera menyebar. Ini adalah mayat salah satu dari 3 iblis tua, Dizzy. Iblis tua ini memiliki kekuatan puncak Douzun. Siapa yang bisa membunuhnya? Kelompok Xiaoyan telah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat Dizzy. Suara angin kencang muncul 5.000 km dari lokasi pertempuran besar sebelumnya. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Aku telah menghilangkan jejak aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seorang Dou Sheng akan kesulitan mengejar kita, kata Yolao. Ayo lihat peta kuno itu. Aku sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua pecahan peta telah dikumpulkan, kata Yolao melambaikan tangannya menyebabkan ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiaoyan mengangguk, jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan beberapa pecahan peta kuno terbang keluar dan melayang di depannya sebelum dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta. Meskipun menyatukannya sangat lambat, gambar peta kuno yang lengkap perlahan muncul di depan kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno lengkap memang mengungkapkan peta suatu daratan. Tetapi garis di atasnya cukup biasa, tidak ada rute area yang tepat yang nampak seperti digambar secara acak. Mungkinkah peta kuno yang telah dia cari selama bertahun-tahun tidak berisi informasi? Pikir Xiaoyan terkejut. Jangan cemas, peta kuno ini sudah sangat tua, pasti ada sebuah misteri, kata Yolao. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno untuk menemukan sesuatu, namun tidak ada yang mencurigakan selain gambar teratai api iblis. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya, kata Yolao. Xiaoyan mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya, namun tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak, hanya ada setetes darah di peta. Yolao menghela nafas pelan saat melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam sementara Xiaoyan terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Cailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk memurnikan api teratai iblis. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah mengalami banyak kesulitan. Tetapi sekarang ternyata peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menyelimuti mereka menyebabkan atmosfer dipenuhi tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlanjut lama sebelum Xiaoyan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya, karena tidak berguna. Apa gunanya menyimpannya, kata Xiaoyan. Api surgawi tiba-tiba naik di telapak tangannya dan membakar peta kuno. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba mengejutkan Yolao dan baru saja akan menghentikan Xiaoyan saat matanya tiba-tiba menyusut saat bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiaoyan dan lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka yang terkejut ke kumpulan api. Tingkatkan kekuatan nyala api, kata Yolao tiba-tiba menatap tajam pada peta kuno dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan terkejut dan segera meningkatkan suhu apinya. Suhu yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka berubah. Namun tidak peduli bagaimana Xiaoyan memperkuat nyala api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Namun seiring dengan meningkatnya suhu nyala api, garis-garis di peta perlahan menjadi gambaran yang lebih jelas. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis terang dan Xiaoyan terus memperkuat nyala api hingga batasnya. Saat nyala api semakin panas, garis-garis pada peta kuno juga menjadi lebih terang dan peta kuno tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi huruf-huruf kuno yang melayang di udara di depan semua orang. Sekelompok huruf itu akhirnya bergabung dan membentuk kata-kata. 2 bulan muncul sekaligus mengisi langit. 9 planet terbentuk pada deretan besar di tempat tinggi. Gelombang yang menyelimuti melahirkan dan api iblis turun lagi ke bumi. Yolao perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan perlahan melonjak di wajahnya. Apa artinya ini? Kata Xiaoyan mengerutkan keningnya.
Yolao dengan lembut menghembuskan napas saat berkata, 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Gelombang pasang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta, hanya ketika pasang dunia muncul. Itu adalah hari di mana api teratai iblis muncul di dunia, kata Yolao. Itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Tanya Xiaoyan terkejut. Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang dunia terakhir, dengan kata lain hanya tersisa 3 tahun lagi. Itu bagus, api lotus iblis ini terlalu kuat, jika kamu dengan paksa mencoba untuk menundukkannya, kamu akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai kelas Douseng, kata Yolao. Xiaoyan hanya tersenyum getir ketika dia mendengar itu. Dia melirik peta kuno yang tersisa di nyala api dan mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya kembali. Tapi saat dia menyentuh peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak yang tampak seolah hidup sebelum berubah menjadi cahaya yang melesat masuk ke dahi Xiaoyan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yolao dan lainnya berubah drastis. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.